Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kembali bertemu dengan saya. Kembali kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik Ibu dan Bapak Guru sekalian, kita langsung menuju pada pembahasan kita, yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, peran saya dan kesimpulan saya dalam menerapkan budaya positif, inilah peran saya dan kesimpulannya, bahwa seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu sekalian, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bahwa disiplin positif itu adalah cara mendisiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Inilah tentang disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, motivasi perilaku manusia, bahwa motivasi perilaku manusia itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 perilaku motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, motivasi yang mana yang paling baik? Motivasi internal, ternyata motivasi perilaku manusia yang terbaik itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kenapa demikian? Karena motivasi eksternal itu adalah menginginkan sesuatu dari orang lain. Ibu dan Bapak sekalian, adapun posisi kontrol seorang guru itu ada 5, yaitu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Mana yang paling baik? Tentu adalah yang paling baik sebagai posisi kontrol seorang guru adalah manajer. Posisi kontrol yang paling baik adalah manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif
berhasil pada diri murid. Nah, inilah posisi kontrol yang paling baik bagi seorang guru adalah manajer. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berbentuk pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apa itu? Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian apa kaitannya dengan materi-materi terdahulu ya? Keterkaitannya ya dengan budaya positif ini adalah yang pertama filosofi Gajah Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Jadi, koneksinya antara budaya positif itu dengan filosofi Gajah Dewantara, dengan nilai peran guru penggerak, dengan visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara. Ini yang berkaitan dengan koneksi budaya positif dengan filosofi Gajah Dewantara. Selanjutnya, koneksinya antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Inilah kaitannya ya, koneksinya antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya kita akan refleksi Bapak Ibu sekalian, refleksi yaitu berkaitan dengan materi modul titik 4 yaitu budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya adalah saya telah paham dengan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep itu harus diserap, resapi, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah bahwa saya menyadari posisi kontrol dan yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer yang menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Selanjutnya refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Ya. Saya menangani siswa yang jarang masuk sekolah dan saya menggunakan langkah-langkah restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, refleksi yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu perasaan saya tertantang dan termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya-budaya positif di sekolah. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya refleksi yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Jawabannya adalah hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, dan yang harus diperbaiki adalah bahwa guru harus memposisikan sebagai manajer. Selanjutnya, yang keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang dipakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah penghukum dan pemantau. Perasaan yang saya saat ini tentu merasa bersalah karena selalu memberikan hukuman jika anak bersalah. Dan setelah mempelajari modul ini, saya selalu memposisikan sebagai manajer setiap menyelesaikan masalah. Selanjutnya, refleksi yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, saya pernah menggunakan segitiga restitusi. Namun, hanya satu tahapan yang saya lakukan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan kepada siswa seperti ini. Setiap orang pernah berbuat salah dan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya refleksi yang kedelapan, Bapak Ibu sekalian, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang paling penting dipelajari selain dari konsep-konsep ini adalah bagaimana menciptakan budaya positif dengan berkolaborasi dengan antara sekolah dengan orang tua siswa, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas, tetapi juga dilakukan di rumah dan di lingkungan sekitar. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang koneksi antar materi, ya, modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.